Nomor 36, apa yang dimaksud dengan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu, kecuali A. sebagai pemilih, B. sebagai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, C. sebagai presiden atau wakil presiden, D. keadaan yang dialami oleh penyandang disabilitas pada dasarnya adalah keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani. E. keadaan yang memberikan peluang dan atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan pemilu, negara, dan masyarakat. Jawaban yang benar adalah D. Keadaan yang dialami oleh penyandang disabilitas pada dasarnya adalah keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani. Pembahasannya yaitu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden atau wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu. Nomor 37. Pernyataan di bawah ini benar kecuali A. rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota dalam rapat pleno terbuka. B. dalam hal tercapai quorum khusus rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota untuk menetapkan hasil pemilu ditunda paling lama 3 jam. C. dalam hal rapat pleno untuk menetapkan hasil pemilu telah ditunda dan tetap tidak tercapai quorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan quorum. D. khusus rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota untuk menetapkan hasil pemilu tidak dilakukan pemungutan suara. E. dalam hal penetapan hasil pemilu tidak ditandatangani oleh ketua dalam waktu 3 hari dan tidak ada seorang pun anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota yang menandatangani penetapan hasil pemilu, maka hasil pemilu belum bisa dinyatakan sah. Jawaban yang benar adalah E. dalam hal penetapan hasil pemilu tidak ditandatangani oleh ketua dalam waktu 3 hari dan tidak ada seorang pun anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota yang menandatangani penetapan hasil pemilu, maka hasil pemilu belum bisa dinyatakan sah. Pembahasannya yaitu 1. Baca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 47. Yang kedua, ketua wajib menandatangani penetapan hasil pemilu yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 hari kerja. 3. Dalam hal penetapan hasil pemilu tidak ditandatangani ketua dalam waktu 3 hari kerja sebagai dimaksud pada ayat 1, salah satu anggota menandatangani penetapan hasil pemilu. 4. Dalam hal tidak ada anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota yang menandatangani penetapan hasil pemilu, dengan sendirinya hasil pemilu dinyatakan sah dan berlaku. Nomor 38. Mekanisme rapat pleno Bawaslu Kabupaten atau Kota yang benar adalah kecuali A. diikuti oleh paling sedikit 3 anggota untuk jumlah anggota Bawaslu Kabupaten atau Kota 5 orang. B. Undangan dan agenda rapat pleno Bawaslu Kabupaten atau Kota disampaikan secara tertulis paling lama 1 hari sebelum rapat pleno dilaksanakan. C. Dalam keadaan yang memaksa, undangan rapat pleno Bawaslu Kabupaten atau Kota bisa disampaikan kurang dari 1 hari sebelum pelaksanaan rapat pleno. D. Apabila ketua berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh anggota Bawaslu Kabupaten atau Kota yang dipilih secara aklamasi. E. Apabila ketua berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh anggota Bawaslu Kabupaten atau Kota yang tertua usianya. Jawaban yang benar adalah D. Apabila ketua berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh anggota Bawaslu Kabupaten atau Kota yang dipilih secara aklamasi. Pembahasannya yaitu beberapa mekanisme rapat pleno Bawaslu berbeda dengan rapat pleno KPU.
bisa dibaca pada Perbawaslu nomor 5 tahun 2018 tentang rapat pleno. Nomor 39. Berapa jumlah maksimal peserta kampanye pertemuan terbatas pada pelaksanaan kampanye tingkat kabupaten atau kota? A. Pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 300 orang. B. Pertemuan yang diikuti oleh paling banyak oleh 500 orang. C. Pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 1000 orang. D. Pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 2000 orang. E. Pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 3000 orang. Jawaban yang benar adalah C. Pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 1000 orang. Pembahasannya, penjelasan pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Yang dimaksud dengan pertemuan terbatas adalah pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 3000 orang untuk tingkat pusat, 2000 orang untuk tingkat provinsi, dan 1000 orang untuk tingkat kabupaten atau kota. Nomor 40. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang kecuali A. Mengganggu ketertiban umum. B. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu yang lain. C. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. D. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. E. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar adalah D. Pembahasannya bisa dilihat pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nomor 41. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran yang terjadi secara masif? A. Pelanggaran yang direncanakan sangat matang dan terjadi menyeluruh. B. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian. C. Pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintah secara kolektif dan bersama-sama. D. Pelanggaran yang terjadi mulai sebelum tahapan pemilu sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara. E. Pelanggaran yang dilakukan secara aktif oleh peserta dan penyelenggara pemilu. Jawaban yang benar adalah B. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian. Mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Terima kasih. Ini hanya video sebagai bahan belajar, dan bila mana memang ada hal yang perlu dikoreksi, boleh koreksi bersama, dan juga semoga bermanfaat untuk teman-teman yang akan ataupun sebentar lagi mengikuti tes CAT PPS. Akhir kata, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.